Adalah Mas Aldi tadi. Saya berguru sama Gus Yasin juga, dan kebetulan saya di kelasnya Gus Bah, tapi saya tidak sembahyang Gus Bah dalam ngomong-ngomong, jadi ya harap dimaklumi, biasa-biasa saja. Kemudian yang saya bingung dari presentasi tadi, saya bingung sebenarnya saya gimana tadi membahas apakah pondok pesantren santri-santri itu termasuk generasi milenial. Itu tanda tangan yang besar bagi saya sendiri dan bagi santri-santri menurut secara umumnya. Tapi sebenarnya nggak ada fasilitas yang kita miliki di pesantren. Kita nggak boleh bawa HP. Saya 10 tahun mondok itu belum boleh juga bawa HP. Saya nggak boleh bawa HP. Sehingga kalau saya pengen akses, saya harus ke fotokopi. Bilang sama mas-masnya yang fotokopi itu, mas mau ambil data di internet masalah A, SMA untuk di print. Sehingga nanti di print, di fotokopi, habis itu disebar sama santri-santri. Begitu merepotkan juga ternyata. Jadi anak pesantren harus dipaksa milenial juga, itu sangat merepotkan sekali. Sehingga saran kritik saya kepada yang di atas adalah beri fasilitas yang memadai. Karena yang baliho-baliho yang terpajang di wakil atau capres yang ada di pinggir jalan ya jujur bla 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 bla, itu kan tidak masuk akal sekali. Kita nggak tahu kredibilitas orangnya seperti apa, track record orang itu seperti apa, nggak tahu. Sehingga jangan pelik-pelik kata itu, ditulis track recordnya apa, pendidikan dari awal apa, sehingga kita jangan dari kalangan pesantren itu juga bisa memilih secara kolektif, nggak hanya ikut daunnya kiai, saja, tapi supaya bisa kolektif, sehingga yang dicantumkan nggak hanya visi misinya saja, tapi track record dari orangnya itu, latar pendidikannya apa, track recordnya apa, sehingga kita bisa memilih secara kolektif juga. Kemudian yang saya pengen bilang, sebenarnya anak pondok tuh Pak Bu, anak pondok tuh sebenarnya milenial juga. Mereka bisa apa-apa, mereka juga paham bahwa sebenarnya secara milih itu harus secara kolektif juga. Cuman masalah sarana prasarana dan fasilitasnya yang tidak ada. Ketika saya ngopi buat halakoh di warung kopi sama anak-anak pesantren itu beda circle, beda apa, semuanya sama. Dalam memilih presiden ketika ada pemilu, mereka effortnya juga ke situ. Semua halakoh di warung kopi membahas pilpres, cuman dia kekurangan data fasilitas yang menentukan secara presiden itu apakah benar-benar memenuhi standar apa enggak. Maka ngopi kita ngambang, ngopi yang ada di santri-santri itu ngambang. Kita apakah presiden A, B itu memenuhi standar kriteria apa enggak, apakah dia benar-benar produktif untuk memimpin sebuah negara, itu kita masih tanda tanya, dan itu ngambang di circle ngopi kita itu ngambang. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.